POJK nomor 7 tahun 2021 yang kemudian diperbarui dengan POJK nomor 4 tahun 2022 dalam rangka menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal, itu kan berlaku sampai 31 Maret bulan ini ya. Dan di POJK itu dikatakan apabila pemerintah mencabut PPKM itu akan disesuaikan. Dan sebagaimana kita tahu, di bulan Desember yang lalu, Pak Jokowi sudah mencabut PPKM. Jadi sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, saya kira sudah tepat, sudah sangat tepat bahwa pengaturan khusus itu tidak diperpanjang ke masa-masa yang akan datang. Jadi memang sudah tepat, Iva, untuk dicabut. Oke, baik. Nah, yang kerap menjadi perhatian dari para pelaku pasar, investor, dan juga trader ini tidak hanya dari ARB, kemudian juga ARA begitu yang akan kembali ke asimetris seperti sebelum pandemi, tapi juga ada beberapa aturan lainnya juga ataupun juga hal-hal lainnya seperti short selling, kemudian juga trading halt sendiri. Ini Anda melihatnya seperti apa dengan pengembalian lagi ke sebelum pandemi? Apakah kondisi ini juga bisa membuat pasar kita kembali ramai, Pak Hamdi? Mungkin saya tambahkan dulu pertanyaan atas pertanyaan yang tadi ya, Ya. jawaban atas pertanyaan yang tadi. Kalau di jam perdagangan dikembalikan ke normal, dalam ini pengertian saya adalah durasinya ya, yang tadinya 5,5 jam sehari ya. Kemudian selama COVID itu menjadi cuma 4 jam. Jadi jam 9 sampai jam 11.30, kemudian jam 1.30 menjadi jam 3. Artinya secara total cuma 4 jam. Padahal di kondisi normal itu 5,5 jam. Mhm. Kalau mau dikembalikan ke normal, saya malah menyarankan bukan closingnya dimundurkan ke jam 4, tapi justru pembukaannya dimajukan ke jam 8. Oke, baik. Hmm. Alasannya adalah supaya menyamakan dengan jam pembukaan perdagangan di negara tetangga kita, seperti di Singapura dan Hmm. Malaysia. Hmm. Mereka itu kan mulai perdagangan jam 9 waktu mereka, dan which is sama dengan jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi Mhm. kalau mau durasi jam perdagangan dikembalikan ke normal, saya lebih memilih mengusulkan dimajukan jam pembukaan perdagangannya, bukan dikembalikan jam penutupan dari jam 3 ke jam 4. Oke. Satu, untuk tujuan itu untuk menyamakan jam pembukaan perdagangan. Kedua adalah untuk menyiasati kondisi macet yang makin parah di Jakarta belakangan Oke, ini. baik. Kalau kita Hmm. kembalikan ke jam 4 nanti malah makin macet, Iva. Oke, Nah, baik, baik, terkait dengan baik. ya, Ya, ini menarik ya Pak ya tadi um, mempertimbangkan ya, hal-hal lainnya seperti kemacetan di Jakarta salah satunya Pak Hamdi. Nah, hmm. tapi menarik juga kalau kita mempertimbangkan juga terkait dengan kondisi market saat ini. Kita ketahui juga bahwa nilai transaksi harian begitu ya sejak 2023 ini juga terus ciut begitu, tampaknya investor juga appetite-nya masih belum terlalu kembali ke pasar modal Pak Hamdi. Kita lihat juga di kondisinya saat ini begitu. Tapi terkait dengan hal ini dan juga terkait dengan tadi ya artinya tambahan jam bursa sendiri, apakah memang sejalan, Pak? Di closing bell tahun lalu kalau tidak salah bulan bulan November, saya bilang bahwa penambahan jam 1 jam itu sebetulnya secara signifikan tidak akan menambah nilai transaksi atau volume transaksi secara signifikan, karena baik investor maupun trader itu sebetulnya mereka sudah punya pola jam perdagangan sendiri gitu, Iva. Jadi menambah atau mengembalikan jam perdagangan ke normal itu sebetulnya lebih menyesuaikan dengan praktik di pasar lain. Seperti tadi saya usulkan, justru kita perlu majukan ke jam 8 supaya sama dengan jam perdagangan di Singapura dan Malaysia, supaya investor global itu punya pilihan. Kalau sekarang kan mereka begitu Singapura sama Malaysia buka, mereka ke sana dulu. Nanti kalau masih ada sisa, baru mereka ke Jakarta gitu. Kalau kita samakan, mereka punya pilihan. Saya kira itu bisa mungkin bisa meningkatkan appetite investor baik Hmm. lokal maupun global terhadap bursa kita. Nah, Oke. kemudian tadi pertanyaan menyangkut ARB seperti Hmm. Iva tanyakan, saya kira memang sudah saatnya dikembalikan ke normal, bahkan mungkin jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Kenapa? Secara prinsip pasar itu kan tidak boleh diintervensi. Ya. ARB ARA itu adalah salah satu bentuk intervensi terhadap pasar. Hmm. Yang namanya pasar sempurna itu tidak ada intervensi. Nah, yang lucunya kan selama COVID intervensinya nggak simetris ini. Naiknya boleh sampai 35%, tapi turunnya cuma 7%. Hmm. Hmm. Kalau itu kenapa nggak sekalian aja 0% turunnya, jadi harga saham nggak boleh turun gitu, atau turun 5% aja supaya Ya, baik. ruginya dikit Hmm. gitu.
itu sebetulnya bentuk intervensi yang harusnya tidak ada. Jadi kalau mau dikembalikan ke ARB atau arah asimetris itu sangat tepat, Eva. Hmm. Oke, Hmm. baik. Nah, tapi menarik, Pak Hamdi kalau kita lihat juga kan artinya, ketika masa pandemi kita ketahui juga bahwa investor retail juga meningkat begitu ya, seiring dengan datangnya investor-investor baru yang, kita ketahui Hmm. juga, dikenal ya dengan investor angkatan corona, which is ya taunya kebiasaan dengan ARB adalah 7% begitu, Pak. Apakah nanti, apa yang perlu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk, tadi ya, mengenalkan terlebih dahulu kepada para pelaku pasar ini bahwa ARB 35% akan berlaku begitu ya, untuk, terkait dengan hal ini seperti apa, Pak? Eh, Terus yang saya juga banyak, saya ikut beberapa grup WA grup yang isinya para trader ya. Sebagian atau malah sebagian besar dari mereka justru ingin ARB itu dikembalikan ke normal, nih Pak, bukan dibatasi 7%. Oke. Itu lebih menarik buat Ini para termasuk trader. untuk Mungkin investor kita bisa angkatan corona juga, Pak Hamdi? iya, karena angkatan corona itu kan para golongan milenial dan Gen Z kan. Mereka itu adrenalinnya sangat kuat sehingga mereka sangat suka dengan pergerakan harga yang turun naiknya itu lebar. Mungkin Eva bisa bandingkan dengan pasar di misalnya di forex atau di kripto itu kan nggak ada batasan. Kenapa mereka lebih tertarik dengan itu? Karena itu nggak ada batasan naik turunnya. Jadi mereka justru ingin bermain di rentang harga yang lebar supaya cuannya lebih banyak, Iva.